Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Baik hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang saya hormati, yang saya banggakan, Ketua ataupun Mudir dari PTKI Imam Syafi'i, Ustadz Abdul Rahim LC. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Desa Desa Cikarawang, Bapak Saputri Wijaya. Kemudian dari Pak Polisi, Pak Dani, dan para undangan yang tidak saya sebutkan satu persatu tentunya. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia kali ini tentunya bapak-bapak dan ibu-ibu, harusnya wajah-wajah kita itu senang, gembira, bahagia, ya. Sebab kalau kita melihat ini, masya Allah, di hari ini kita atau sebentar lagi insya Allah anak-anak kita, anak-anak putra-putra bapak dan ibu sekalian akan diwisuda. Sekaligus pelepasan. Ya, sebagian diwisuda adalah santri atau siswa SMP, dan ini angkatan yang ketiga. Kemudian yang kedua ada sekaligus siswa SMA, angkatan yang ke-11. Ya, mungkin sebagian bapak dan ibu bertanya-tanya, kok sudah angkatan ke-11? Ya, jadi yang SMA angkatan yang ke-11 ini adalah mutasi dari SMA Islam Hasmi yang ada di Cimanglit waktu itu. Alhamdulillah dipindahkan ke PTKI Imam Syafi'i. Masya Allah, ini bersyukur bapak dan ibu yang sempat putra-putranya di SMA walaupun sebentar menikmati fasilitas dan pendidikan di PTKI Imam Syafi'i. Sebab insya Allah PTKI Imam Syafi'i fasilitasnya lebih lengkap. Ya, bahkan ada hiburan berkuda segala. Betul ya, Pak Ibu? Baik, Bapak dan Ibu, sedikit saya berpesan kepada orang tua santri yang akan diwisuda, ataupun para orang tua dan kita sekalian secara umum. Bapak dan Ibu harus tetap atau terus semangat untuk menyekolahkan putra-putranya di pondok pesantren. Tentunya khususnya di pondok pesantren Al-Huda, ya. Jangan ke yang lain. Sebab sayang kalau sudah selama 3 tahun ditempa, dibimbing, ditarbiyah dengan manhaj yang jelas, dengan fikroh yang jelas, kemudian berpindah haluan di sekolah umum misalkan, ya, atau di pesantren tapi yang kita masih ragu atau belum jelas manhaj ataupun akidahnya. Sebab banyak ada pesantren-pesantren, bahkan mungkin boleh dibilang kalau kita katakan bagi orang yang fikrohnya lurus, pandangannya lurus, yang sekarang juga sedang viral, ya, ada yang dikiaikan tapi ternyata orangnya nggak jelas. Betul Pak, Bu? Ya, saya nggak menyebut siapa namanya, tapi memang banyak begitu. Jadi tidak semua pesantren itu kemudian lurus akidahnya dan manhajnya. Untuk itu sering kita mendapat pesan bahwa kita harus benar-benar selektif dalam memilih sekolah, gitu ya. Dan alhamdulillah PTKI Imam Syafi'i, kita lihat dari moto ataupun misi atau visi yang tertera, mewujudkan generasi Qurani yang berakhlakul karimah, bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, kenapa kita harus semangat? Jadi kalau yang SMA, ya ini diharapkan tentunya. Ini alhamdulillah di Al-Huda kita juga punya sekolah tinggi. Dan alhamdulillah, ya, ketua atau bahasanya apa Pak Ustadz, kalau ketua ataupun mudir daripada STI Al-Hidayah hadir di tengah-tengah kita, dan ternyata masya Allah putranya adalah santri PTKI Imam Asy-Syafi'i, Dr. Unang Wahidin, ya Pak Ustadz, ahlan wa sahlan, terima kasih sudah hadir. Dan nanti dari SMA Hasmi atau SMA PTKI Imam Syafi'i ini
silahkan bisa mendaftar melanjutkan sekolahnya ke STAI Al-Hidayah. Ini supaya tadi tetap lurus gitu kan, tetap lurus gitu ya. Dan STAI Al-Hidayah tentunya manhaj dan fikrohnya sama seperti pada Imam Asy-Syafi'i. Pun demikian yang SMP Bapak dan Ibu sekalian ya, kan tentunya kita nggak mungkin akan berhenti hanya sampai di SMP ya. Termasuk anak-anakku nih yang SMP harus terus semangat belajar, minta kepada abinya, "Bi, saya harus lanjut pondok." Ya, kenapa? Kalau tidak di pondok lagi, kalau misalkan kembali ke rumah dan sekolah full day yang ada di sekitar rumah, saya nggak jamin Bapak dan Ibu kalau kemudian hafalannya akan tetap terjaga. Nggak jamin. Sebab banyak ya di antara para santri itu kalau di rumah itu, mungkin ini sebagian daripada keluhan orang tua. Kalau di rumah itu, Masya Allah ya, mungkin ada yang pegang HP terus, kemudian sudah malas belajarnya, malas merojaahnya, sehingga lambat laun hafalan akan hilang. Tapi kalau di pesantren insya Allah terjaga. Kalau sudah terjaga dan hafalan itu sudah melekat, kelak kalau dia dewasa insya Allah dia akan terus mengingatnya, hafalannya akan kuat. Nah untuk itu yang lulus SMP pun ya, Bapak dan Ibu diharapkan di sini ada SMA-nya. Di sini ada SMA-nya. Cuman kadang-kadang godaannya begini Bapak dan Ibu. Godaannya itu termasuk untuk anak-anakku sekalian, pengen mencoba suasana baru. Betul begitu? Adik-adik, anak-anak, betul? Belum tentu betul yang antum ya, nurani antum belum tentu benar ya. Kalian pasti merasakan itu, pengen suasana baru, pengen ke sekolah yang lain. Kalau di sini sudah jelas, kenapa harus mencoba yang belum jelas? Kan begitu. Di sana itu belum tentu suasananya lebih baik daripada di sini. Kalau di sini Masya Allah Bapak dan Ibu ya, di pesantren kita Pak, kalau anak-anak punya kesalahan pun ya, itu tidak boleh sama sekali untuk dihukum. Sebab ini untuk menjaga psikologi anak-anak. Nggak boleh ada anak-anak misalkan terlambat masuk kelas atau melakukan kesalahan kemudian disetrap berdiri di depan kelas sampai pelajaran selesai. Nggak ada. Sampai pun dihukum untuk menulis ya, entah menulis Al-Quran kah, entah menulis apa, tidak ada. Yang ada adalah nasihat terbaik. Ada nggak gitu? Oh berarti salah. Itu dulu ya. Sekarang nggak ada. Ini yang benar yang mana nih? Yang Pak Ustadz, ada nggak Pak Ustadz? Nggak ada. Berarti nanti setelah ini nggak ada. Kalau kemarin masih ada, setelah ini nggak ada. Ya. Nanti gurunya yang kita hukum. Ya, gurunya yang kita hukum. Iya. Ini kayaknya dendam banget sama itu. Jangan, nggak boleh begitu. Anak-anak guru itu Masya Allah ya. Yang ini Bapak dan Ibu, yang angkat tangan yang putranya sekarang di wisuda SMP, angkat tangan. Mohon maaf sebentar aja. Kan lebih banyak sekarang kalau nggak salah 85 Bapak dan Ibu yang dulu putranya waktu masuk SMP Imam Syafi'i belum bisa baca Al-Quran atau mungkin belum lancar baca Al-Quran. Siapa angkat tangan? Angkat tangan, gak apa-apa. Anak yakin ada dan insya Allah banyak. Dan sekarang bagaimana Pak? Sudah hafal berapa juz? Minimal berapa juz Pak Ustadz? Ustadz Abdul Rahim yang SMP 12 juzan. Luar biasa. Dulu masuk ke PTQ Imam Syafi'i belum bisa baca Al-Quran, belum lancar baca Al-Quran. Sekarang 12 juz. Bahkan terkadang sebagian itu juara tilawah Al-Quran, lomba tilawah Al-Quran. Artinya bacaannya bagus. Siapa yang gak bangga? Gak ada kata rugi kalau misalkan Bapak dan Ibu kemudian membiayai anak-anaknya sekolah di pesantren, gak rugi sama sekali. Gak rugi. Sebab ini tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab Bapak dan Ibu. Jadi pendidikan sekolah itu, pendidikan anak menjadi anak soleh itu tanggung jawab Bapak dan Ibu. Tanggung jawab orang tua. Ya, Al-Quran sudah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api
api neraka. Adapun biaya yang dikeluarkan, maka insya Allah Pak, kalau Bapak benar-benar ridho dan bertujuan untuk menjadikan anak-anak Bapak anak-anak yang soleh, ya, mungkin menjadi dai, menjadi ustadz, menjadi ilmuwan Islam yang akan bermanfaat untuk agama, kemudian untuk negaranya, untuk orang tuanya, maka insya Allah waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bermujahadah untuk itu, insya Allah Allah akan mudahkan semuanya. Dan yang terakhir untuk anak-anakku, ya, tadi saya berpesan khususnya untuk yang SMP, jangan putus sampai di sini, ya. Ingat, sekolah di pondok itu jelas lebih baik daripada sekolah selain pondok, insya Allah. Apalagi sekolah umum, itu jelas di pondok yang Islami, yang jelas manhajnya, itu lebih baik. Sebab apa? Sebab almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Jadi kalau teman-teman sekitarnya, circle-nya adalah orang-orang soleh, anak-anak soleh penghafal Al-Quran, maka insya Allah, ya, kalau kita bukan orang yang baik, akan menjadi baik. Tapi sebaliknya, sebaik apapun antum, sehebat apapun antum, sesoleh apapun antum, kalau teman antum adalah geng motor, teman-teman antum adalah tukang genjerang-genjreng, tukang nongkrong, kemudian nggak jelas, maka boleh jadi lambat laun luntur semuanya. Luntur semuanya. Untuk itu, untuk anak-anakku sekalian, terus semangat. Ya, semangat. Sebab kalau kalian nggak semangat, kemudian lelah, kemudian capek, merasa capek kemudian putus, dan kalau kalian belum pernah merasakan pahitnya belajar menuntut ilmu agama, maka kalian akan merasakan pahitnya kebodohan sepanjang hidup kalian. Untuk itu terus semangat, dan tentunya selamat kepada para wisudawan yang SMP dan SMA. Semoga apa yang kalian dapatkan selama ini bisa menjadi bekal kalian untuk kalau SMP untuk melanjutkan, yang SMA juga begitu, dan tentunya untuk kehidupan kalian sehari-hari. Semoga keberkahan untuk kita semua. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.